Ibu, bapak-bapak, saudari-saudara teristimewa kaum keluarga dan kita semua yang kenal dekat dengan Bapak Irwan Santoso. Saya ajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan tentang peristiwa kematian, tetapi dalam terang iman dari Santo Paulus. Paulus menyambut kematiannya itu dalam suratnya yang tadi dibaca oleh Daniel sebagai bacaan pertama. Paulus berada di kota Roma sementara menunggu eksekusi mati. Dia mendapat vonis hukuman mati. Dan kita semua tahu dari sejarah kepalanya dipenggal. Dan ibu bapak, apa tanggapan Paulus sambil menunggu eksekusi mati itu? Dia menanggapi kematiannya dengan menulis surat kepada sahabatnya yang bernama Timotius. Di dalam dia menulis kepada sahabatnya begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Diri Paulus menanggapi kematian itu sebagai suatu persembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mempersembahkan nyawanya, mempersembahkan darahnya, mempersembahkan hidupnya untuk keselamatan Paulus. Dan oleh karena itu kepada Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu mempersembahkan hidupnya kepada Paulus, kepada kita semua orang beriman, Paulus berkata dan kita pun akan berkata, diriku, kematianku menjadi suatu persembahan kepada Kristus. Berulang-ulang kali Bapak Irwan datang ke tempat saya, hampir setiap minggu dia datang. Selalu kata yang keluar dari mulutnya adalah, saya sudah pasrah. Saya sudah berserah kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau apa dengan hidup saya, terserah dia. Kata pasrah itu, kata terserah itu adalah suatu persembahan. Aku sudah siap. Dia mengatakan itu berulang-ulang kali. Tiap-tiap kali dia datang, dia mengatakan saya sudah siap. Memang dia tawar-menawar kepada Tuhan sih. Seperti Abraham juga. Ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, Abraham tawar kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada orang-orang baik di kota Sodom dan Gomora, bolehkah Engkau tidak menghukum Sodom dan Gomora? Dan Tuhan bilang, kalau ada orang baik di sana, saya tidak menghukum Sodom dan Gomora. Sama seperti Abraham, Pak Irwan juga tawar kepada Tuhan. Kalau bisa, saya bisa merayakan Natalkah tahun ini? Dia tawar kepada Tuhan. Berulang kali dia mengatakan itu. Saya masih ingin ketemu dengan sahabat-sahabat saya. Saya masih ingin ketemu dengan ponakan-ponakan saya. Saya masih ingin ketemu dengan keluarga-keluarga saya. Saya masih ingin merayakan Natal tahun ini, tahun 2025 ini. Dia tawar kepada Tuhan. Tetapi dia mengakhiri penawarannya itu dengan mengatakan, tapi terserah kepada Tuhan. Saya pasrah kepada Tuhan. Ini kata-kata Bapak Irwan Santoso seperti kata-kata Paulus mengenai diriku, kematianku adalah suatu persembahan kepada Tuhan. Yang kedua, Paulus menanggapi kematiannya itu dengan kata-kata yang indah sekali. Dia mengatakan mati adalah mengakhiri satu pertandingan. Nanti saya pakai kata lain, mati artinya mengakhiri satu peperangan.
Paulus bicara kepada Timotius, saya sudah mengakhiri satu pertandingan dengan baik. Mati bagi Paulus adalah akhir dari sebuah pertandingan. Akhir dari pertandingan itu apa? Paulus tidak jatuh di tengah jalan. Tidak. Paulus tidak menyimpang ke jalan yang salah. Dia mengakhiri pertandingan, dia katakan, saya sampai garis finish. Paulus tidak rebah di tengah jalan. Dia sampai garis akhir. Dan apa itu garis akhir? Dia memelihara iman. Ibu bapak, Bapak Ignatius Irwan Santoso mengakhiri satu pertandingan. Dia mati, dia meninggal. Dia sampai garis finish. Dia menerima pengurapan orang sakit. Dia menerima bekal perjalanan pulang ke rumah Bapa dengan menyambut tubuh Tuhan. Dan berulang-ulang kali dia datang ke tempatku untuk menerima pengurapan orang sakit. Dan menerima tubuh Kristus. Dia sampai kepada akhir. Dan dia menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Dia keluar sebagai pemenang. Pemenangnya itu apa? Dia tetap memelihara imannya. Dia mati sebagai Ignatius. Ignatius adalah nama orang kudus yang dia pilih pada waktu dia dibaptis. Dan dia meninggal dunia dengan tetap memakai nama itu. Ignatius Irwan Santoso. Dia tidak menyimpang dari imannya. Dia tetap pegang teguh kepada imannya itu. Waktu saya bertanya kepada dia di ICU, Pak Irwan, inginkah diurapi dengan minyak kudus? Pak Irwan, inginkah menyambut tubuh Tuhan? Dia mengangguk, ya saya mau. Artinya dia memelihara iman itu. Sampai akhir finish dia tetap memelihara iman. Ibu bapak, saudara-saudari, apa yang kita pelajari dari tanggapan Santo Paulus terhadap kematian dan apa yang sudah dijalani oleh Bapak Irwan Santoso, kita semua harus mengakui dengan sadar bahwa sejak kami dibaptis menjadi Katolik, kami tidak pernah menjadi orang netral. Tidak. Sejak kami dibaptis menjadi Katolik, kami masuk di dalam medan pertandingan. Sejak kami dibaptis menjadi Katolik, kami masuk di dalam medan peperangan. Bertanding berarti ada lawan, ada musuh. Masuk di dalam medan perang artinya ada musuh. Siapakah musuh kita? Musuh kita adalah kedagingan kita. Musuh kita adalah hawa nafsu kita. Musuh kita adalah keduniawian kita. Musuh kita adalah kenikmatan-kenikmatan. Musuh kita adalah keangkuhan hidup. Nah, ibu bapak, dalam pertandingan kita mesti melawan ini. Melawan kedagingan kita. Melawan hawa nafsu kita. Dalam peperangan kita mesti melawan keduniawian kita. Mesti melawan kenikmatan-kenikmatan yang menjerumuskan kita jatuh di dalam dosa. Dan ibu bapak, saudara-saudari, seperti Paulus memelihara imannya, seperti Bapak Ignatius Irwan Santoso meninggal dengan nama Ignatius, maka kami semua harus mengakhiri pertandingan itu, harus mengakhiri peperangan itu dengan kemenangan. Harus menang. Kita tidak boleh kalah. Sebab apa? Kalau kita kalah, kita tidak dapat mahkota. Kalau kita kalah, kita tidak dapat piala. Piala itu tidak diserahkan oleh bos-bos manusia. Piala itu tidak diserahkan oleh presiden. Piala itu tidak diserahkan oleh seorang raja. Piala itu diserahkan oleh sang pemilik kehidupan, yaitu Tuhan. Yesus, Allah, dia yang menyerahkan piala itu kepada Bapak Ignatius, kepada Santo Paulus,
dan Paulus katakan dalam surat Timotius tadi, kepada semua orang yang percaya kepada Kristus, kita-kita ini. Tetapi kalau kita keluar sebagai yang kalah, artinya dosa menjerumuskan kita, kita tidak keluar sebagai pemenang, ya kita tidak bakalan dapat mahkota itu. Ibu bapak, saudara-saudari, supaya kita semua keluar sebagai pemenang, Tuhan Yesus memberi kita kekuatan. Semua atlet yang bertanding, mereka harus jaga, mereka punya kesehatan. Tidur harus baik, makan harus bergizi, mereka bergerak, mereka pelihara betul tubuh mereka. Staminanya harus kuat. Ibu bapak, pertandingan rohani, peperangan rohani pun membutuhkan gizi, membutuhkan kekuatan, membutuhkan vitamin, membutuhkan stamina yang baik. Supaya kita menang melawan iblis, menang melawan setan, menang melawan dosa. Apa itu gizi rohani? Apa itu kekuatan untuk menang dalam pertandingan melawan iblis, dalam peperangan melawan dunia? Gizinya, obatnya, kekuatannya adalah ini yang kita rayakan ini. Misa Kudus. Tubuh dan darah Tuhan yang kita semua terima tiap-tiap kali kita mengikuti Misa Kudus di mana saja. Di seluruh dunia, di segala tempat di mana kita hadir dan mengikuti Misa Kudus dan kita menyambut Komuni Kudus, itu adalah gizi rohani. Itu adalah kekuatan bagi kita untuk melawan iblis dan kita menang dalam pertandingan, untuk melawan setan dan kita menang di dalam peperangan. Tadi Injil Santo Yohanes mengingatkan kita dengan amat baik. Siapa yang makan tubuhku, siapa yang minum darahku, dia memiliki hidup yang kekal. Bapak Ignatius Irwan Santoso menyambut tubuh dan darah Tuhan selama dia bersiara di dunia ini. Kita percaya tubuh dan darah Tuhan itulah kekuatan dia untuk sampai ke rumah Bapa. Dan kita semua yang masih sedang bersiara ini, mari kita mencintai Ekaristi Kudus. Sebab dalam Misa Kudus itulah kita mendapat gizi rohani, yaitu tubuh dan darah Tuhan sendiri. Itulah kekuatan kita untuk menang dalam pertandingan, menang dalam peperangan. Dan kita semua akan layak menerima mahkota kemuliaan.